Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi getaran bebas 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu contoh soal yang ada di buku Thomson ya. Yaitu di buku ini menjelaskan sebuah sistem massa dan pegas, namun massanya itu berupa batang dengan center gravity di posisi di sebelah sini dan didukung oleh dua pegas ya, yaitu K1 dan K2. Kemudian si batang ini dia akan bergerak ke bawah begini ya. Jadi dia miring gitu, sehingga membentuk sebuah displacement, yaitu displacementnya theta. Nah, karena dia membentuk displacement seperti ini, maka yang terjadi seperti mekanika teknik biasa ya, yaitu K ini dia akan memberikan reaksi ke atas ya, sebuah gaya. Kemudian K1 akan membuat reaksi ke bawah. Nah, gaya-gaya ini itu adalah ditimbulkan oleh perkalian K1 kali besarnya displacement yang terjadi di titik ini. Dan sama gaya yang terjadi adalah diakibatkan oleh displacement ya, seperti ini. Displacement yang terjadi pada titik K1 dan K2 ini besarnya adalah tergantung dari panjang lengan dan theta, di mana ketentuannya bahwa displacement itu adalah perkalian dari lengan kali theta, sehingga nilai dari displacement X ini itu adalah A kali theta, dan displacement yang sebelah kanan adalah X2B kali theta. Kira seperti itu ya. Nah, pertanyaan adalah cari frekuensi pribadi dari sistem di atas, jadi sistem di sini ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya terangkan bahwa 1 derajat kebebasan adalah dia hanya memiliki satu arah seperti ini ya, satu arah seperti ini. Ini satu arah, ini cuma satu gerakan gitu aja, satu. Nah kemudian di sini kita akan menghitung menggunakan seperti mekanika teknik biasa dengan ketentuan. Ingat ya, ketentuan dasarnya dalam bentuk rotari adalah sigma momen MO sama dengan J theta double dot. Ini ketentuan ya, ketentuan untuk bentuk rotari. Jadi seperti yang pernah saya bahas di materi sebelumnya, bahwa untuk ketentuan bentuk rotari adalah J theta double dot gitu ya. Nah kemudian cara menghitungnya adalah kita hitung ya seperti mekanik teknik biasa, yaitu momen berputar searah jarum jam adalah negatif ya. Jadi kita hitung K1 kali A kali theta kali A. K1 kali A kali theta ini adalah gaya, ingat ya, ini gaya, dan A itu adalah lengan. Jadi ini adalah momen ya. Begitu juga yang ini, K2 kali B kali theta itu udah gaya, dan B-nya kali B ini lengan, jadi ini sistem momen ya. Dan J theta double dot ini sistem momen. Jadi ini semua sistem momen ya, karena dia bentuknya rotari. Kemudian seperti biasa kita kalikan, ini jadi A kuadrat, ini jadi B kuadrat. Kemudian kita pisahkan ya,
unsur tetanya kita pisahkan, ini juga unsur tetanya kita pisahkan. Jadi ini menghasilkan suatu K1 kali A2 kali A kuadrat min K2 B kuadrat. Maka di sini kita mendapatkan persamaan gerak ya. Jadi yang minus tadi dikalikan plus, maka hasilnya seperti ini. Jadi J theta double dot tambah K1 A kuadrat tambah K2 B kuadrat theta sama 0. Nah, dari persamaan gerak ini kita mendapatkan dua unsur ya. Unsur yang kita cari ini, yaitu unsur massa dan unsur kekakuan. Yang mana unsur massa adalah J dan unsur kekakuan adalah K1 kali A kuadrat tambah K2 kali B kuadrat. Sehingga dengan ketentuan ini kita ingat di materi pertama, yaitu frekuensi periodi sama dengan akar K per M, di mana yang pembilang adalah unsur K dan penyebut unsur M. Maka di sini hasilnya adalah untuk frekuensi sistem ini adalah masukkan unsur kekakuannya, yaitu K1 kali A2 A kuadrat tambah K2 kali B kuadrat dibagi dengan penyebut, yaitu M, yaitu J ya. Jadi frekuensi pribadi dari sistem ini adalah sebesar akar dari K1 A kuadrat ditambah K2 B kuadrat per J. Jadi demikianlah pembahasan salah satu contoh soal di buku Thomson. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan videonya diulang sehingga bisa paham sedikit demi sedikit materi dari getaran ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi getaran bebas 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Pada materi ini saya akan mencoba membahas tentang sebuah contoh soal yang ada di buku Thomson ya, yaitu kita lihat di sini, yaitu suatu batang ya yang dihubungkan dengan sebuah K1 ya, sebuah pegas K1 dan K2. Kemudian pegas ini dia memiliki kekakuan yang berbeda. Nah, batang ini diberi sebuah simpangan ya di sini, yaitu sebesar theta. Di sini theta sebelah kiri dan kanan ini sama. Kemudian di sini batang memiliki sebuah massa ya, sebuah massa. Kemudian jarak antar engsel di sini adalah dari ujung K1 ke engsel ada A, dari engsel tengah ini ke K2 adalah B. Nah, di sini displacement ini memiliki nilai ya, yaitu nilai sudut dan nilai simpangan, displacement linear. Kalau kita lihat di sini, misalkan bagian yang sebelah kiri ini displacement theta ini tidak bisa langsung dikalikan dengan K1 karena K1 akan menjadi nilai gaya apabila pada arah linear ya. Nah, begitu juga K2 dia akan nilai kepada arah linear. Nah, besarnya simpangan pada arah linear adalah perkalian dari jarak A dan theta, maka akan menghasilkan sebuah nilai X1. Dan displacement yang kanan itu nilainya adalah theta kali lengannya, yaitu B ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat, carilah frekuensi pribadi sistem di atas yang ini. Nah, perlu dipahami bahwa ketentuan dasar bentuk rotari adalah sigma momen sama dengan J theta double dot, di mana displacement itu adalah, yaitu X itu adalah
R kali theta. Maka untuk X1 adalah A kali theta dan X2 adalah B kali theta. Jadi di sini X1, di sini X2 yang displacement, yang linearnya ya, displacement. Nah, ketika batang ini mengalami simpangan yaitu ke atas, maka akan terjadi suatu gaya di sini, yaitu diakibatkan oleh K ya, yang dikalikan dengan displacement ini. Begitu juga ini, begitu terjadi simpangan ke bawah, maka K dikalikan displacement, maka sebuah gaya. Nah, perlu dipahami bahwa K kali X itu adalah sebetulnya displacement ya, atau artinya gaya ya sebenarnya. Padahal di sistem ini merupakan sistem momen. Jadi gaya ini tetap harus dikalikan dengan jarak. Gaya dikalikan jarak. Maka ini saya buat persamaannya ya. Yaitu misalkan yang berputar ke arah kiri adalah negatif ya. Maka di sini K1 kali A ya. Nah, ini K1 kali A kali theta itu sebetulnya gaya, baru gaya ya. Kemudian dikalikan A lagi adalah lengan. Ya, gitu. Kemudian ini ke atas, gaya ke atas dikalikan B, maka K2 kali B kali theta dulu gaya, dikalikan lengan B sama dengan J theta double dot. Nah, ini ketentuan ini perlu selalu kita pahami ya, bahwa ini memang ketentuannya harus seperti ini untuk ketentuan bentuk rotari. Kemudian kita turunkan K1, ini A-nya kali A jadi A kuadrat, kemudian theta, kemudian K2 kali B kuadrat kali theta sama dengan ini pindah ke kiri jadi J theta, ini theta double dot ya, theta double dot sama dengan 0, ini yang bergeser. Kemudian kita pisahkan K1 kali A2 kemudian K2 kali B sama dengan theta, ini min J theta double dot sama dengan 0. Kemudian dari ini kita si J theta double dotnya kita pindahin ke kita kalikan ya, semua unsur-unsurnya dikalikan plus, maka seperti ini. Jadi ini persamaan geraknya. Jadi J kali theta double dot ditambah K1 kali A kuadrat ditambah K2 kali B kuadrat ya kali theta sama dengan 0. Nah, di sini dari persamaan gerak ini kita lihat ini perlu dipahami bahwa unsur-unsur massa ya, yaitu J dan unsur-unsur kakuan ini kita pisah ya. Mengapa kita pisahkan begini? Karena ini akan kita masukkan ke unsur pembilang dan unsur penyebut di sini. Maka di sini dengan ketentuan frekuensi pribadi K per M, maka yang menjadi unsur K-nya kita masukkan di pembilang, kemudian unsur massanya kita masukkan di bawah. Jadi begitulah kira-kira frekuensi pribadi dari sistem seperti ini ya. Jadi inilah nilai sistem seperti ini ya, kayak gitu. Jadi demikianlah salah satu contoh soal dari bentuk batang. Silakan dipelajari secara fokus dan pelan-pelan sampai dipahami betul-betul untuk contoh soal seperti ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.